Hari ini saya akan bahas cara cuan dengan mudah menggunakan indikator dan strategi trading yang menggabungkan pivot point dengan volatilitas untuk menetapkan entry breakout dengan akurasi yang tinggi. Tekniknya sangat simpel sekali sehingga bisa langsung dipraktekkan oleh trader dari semua level dengan semua gaya trading. Jika kalian merasa channel ini bermanfaat, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe serta ikuti sesi live trade saya setiap Senin sampai Jumat jam 7 pagi dan setengah 8 malam. No mentor, no class, no ribet. Pada TradingView, kita ke bagian indikator, selalu kita ketikkan saja CM Pivot Bands V1, maka akan muncul nama indikatornya CM Pivot Bands V1 yang dikoding oleh Chris Moody. Kita klik saja indikatornya, maka akan muncul penampakan indikatornya seperti yang Anda lihat di layar monitor ini. Bagi pengguna MetaTrader, indikator ini tidak ada, jadi kalian bisa mendaftar TradingView gratis, linknya ada di kolom deskripsi video ini. Indikator ini membuat band di sekitar pivot point yang telah dihaluskan dengan moving average supaya lebih stabil dan tidak menimbulkan banyak noise sehingga menampilkan level support and resistance yang paling relevan yang menghasilkan level entry dengan akurasi tinggi. Cara membaca indikatornya sangat simpel sekali. Indikator ini punya 3 unsur penting. Unsur pertama adalah pivot point yang di tengah ini yang berwarna ungu yang diambil dari rata-rata high, low, dan close yang kemudian dihaluskan dengan EMA 7 yang merupakan titik keseimbangan harga. Unsur kedua adalah lower band yang berwarna hijau ini yang terdiri dari support 1 dan support 2. Support 1 adalah pergerakan normal di sekitar pivot point, sedangkan support 2 adalah zona ekstrim ketika harga sudah jauh dari keseimbangan. Unsur ketiga adalah upper band yang berwarna merah ini yang terdiri dari resistance 1 dan resistance 2. Resistance 1 adalah pergerakan normal di sekitar pivot point, sedangkan resistance 2 adalah zona ekstrim ketika harga sudah jauh dari keseimbangan. Di materi ini saya akan menggunakan pivot point dan support and resistance 1 saja. Pada settingan indikatornya di bagian inputnya saya menggunakan settingan yang default saja, jadi EMA-nya 7 dan hanya menampilkan pivot dari chart yang sedang saya gunakan. Ada juga pilihan untuk menampilkan pivot daily, weekly, dan monthly yang bisa juga kalian explore. Untuk EMA-nya juga jangan takut bereksperimen menggunakan EMA yang biasa kalian gunakan, tapi di video ini saya menggunakan EMA 7 saja yang menurut saya udah oke banget. Kemudian pada tab style-nya saya hanya akan menggunakan support and resistance 1 saja, jadi support and resistance 2 akan saya hapus. Selanjutnya background-nya juga akan saya hapus semua, tapi ini soal visualisasinya saja. Kalau kalian tetap ingin menggunakan background-nya juga nggak masalah. Kemudian yang terakhir untuk visualisasi pivotnya juga akan saya hapus saja karena sudah terwakili dengan support and resistance satunya agar chartnya kelihatan lebih simpel, tapi kalau kalian ingin tetap menampilkan pivot point-nya itu silakan saja. Ini adalah tampilan terakhir indikatornya setelah saya sesuaikan tadi. Sekarang kita masuk ke detail strateginya berupa tutorial lengkap di mana entry, stop loss, dan targetnya. Untuk meningkatkan akurasinya, saya akan tambahkan sebuah indikator filter. Kita balik lagi ke bagian indikator, lalu kita ketikkan saja SMA, maka akan muncul nama indikatornya Simple Moving Average. Kita klik saja indikatornya, maka akan muncul penampakan indikatornya seperti yang Anda lihat di layar monitor ini. Pada settingan indikatornya di bagian inputnya, untuk lengthnya saya akan ubah dari 9 menjadi 50. Kemudian pada tab style-nya agar lebih enak dilihat, saya akan ubah warnanya dari biru menjadi putih seperti ini. Ini adalah settingan final kita untuk strategi kali ini. Ada 2 indikator yang kita gunakan. Pertama adalah CM Pivot Bands V1 yang berfungsi untuk menetapkan entry, stop loss, dan targetnya. Kedua adalah Simple Moving Average 50 yang berfungsi untuk meningkatkan akurasi, menghilangkan fall signal, dan menjaga kita dari overtrade. Di video
video ini saya menggunakan contoh pair XAU USD atau Gold di time frame 15 menit, akan tetapi pada prinsipnya teknik ini bisa digunakan pada semua pair, semua instrumen, semua aset kelas, dan juga pada semua time frame. Ada dua kriteria untuk trade buy-nya. Pertama, harga bergerak di atas SMA 50, dan yang kedua, harga close di atas resisten 1. Pada chart kita melihat kedua kriteria ini sudah terpenuhi. Pertama, kita melihat harga sedang bergerak di atas SMA 50 yang mengindikasikan tren sedang bullish dan kita hanya mau cari trade buy. Di sini kita melihat harga mengalami koreksi bearish yang cukup signifikan, bahkan sempat menyentuh SMA 50-nya. Jadi untuk memastikan tren bullishnya masih valid, kita butuh sebuah breakout ke atas yang juga signifikan. Kedua, kita melihat harga sudah break dan close di atas resisten satunya yang mengindikasikan momentum bullish, yang artinya buyer sudah mulai mendominasi market lagi. Open buy kita letakkan pada next candlenya ini dengan stop loss pada swing low yang terakhir ini dengan menggunakan risk reward ratio 1:1,5 dengan risk per trade 1%. Ini adalah contoh di mana kita tidak boleh ambil trade buy-nya karena di sini candlenya itu dia hanya menyentuh resisten satunya saja, tapi kembali close lagi di bawah resisten satunya, yang artinya di sini belum terjadi breakout yang valid alias false breakout yang biasanya justru membawa harga turun ke bawah. Ini adalah contoh lain di mana kita tidak ambil trade buy-nya. Di sini kita melihat candle sudah close di atas resisten satunya, tapi harga itu dia masih bergerak di bawah SMA 50-nya. Hal ini berpotensi menjadi false breakout karena SMA 50-nya dalam hal ini masih menjadi resistance major yang kuat yang wajib dijebol dulu ke atas kalau mau cari trade buy. Dan kalau kita melihat harga memang tidak mampu close di atas SMA 50-nya dan terjadi banyak ekor atau wick dan false breakout sebelum akhirnya dia kembali turun ke bawah. Untuk sell setup-nya juga ada dua kriteria. Pertama, harga bergerak di bawah SMA 50 dan yang kedua, harga close di bawah support 1. Pada chart kita melihat kedua kriteria ini sudah terpenuhi. Pertama, kita melihat harga sedang bergerak di bawah SMA 50 yang mengindikasikan tren sedang bearish dan kita hanya mau cari trade sell. Kedua, kita melihat harga sudah break dan close di bawah support satunya yang hijau ini yang mengindikasikan momentum bearish, yang artinya seller sudah mulai mendominasi market lagi. Open sell kita letakkan pada next candlenya ini dengan stop loss pada swing high yang terakhir ini dengan menggunakan risk reward ratio 1:1,5 dengan risk per trade 1%. Seperti semua metode trend following lainnya, teknik ini tidak bekerja dengan baik pada market yang sideways alias tidak ada tren seperti ini. Jadi ketika ini terjadi, jangan dipaksakan trading dan tunggu saja sesi market selanjutnya atau bahkan baru trading lagi di esok hari ketika market sudah mulai trending lagi. Semoga materi kali ini menginspirasi kalian untuk menciptakan metode trading kalian sendiri. Selamat mencoba dan salam cuan!